Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan melimpah atas hidup saudara. Pada pagi hari ini saya memberikan firman Tuhan dengan tema Dewasa dalam Perkataan. Saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara, penulis dari kitab Yakobus ini mengatakan dengan jelas dan blak-blakan bahwa semua jenis hewan, binatang buas dapat dikuasai oleh sifat manusia, tetapi lidah tidak dapat dikuasai. Alkitab mengatakan bahwa dengan lidah kita akan memegahkan suatu perkara. Hari ini mungkin masalahnya kecil, tetapi karena perkataan atau omongan yang terlalu besar, maka masalah itu kelihatannya besar sekali, saudara. Mungkin keadaan kita saat ini baik-baik saja, tapi karena salah ngomong, salah ngucap, langsung menjadi berantakan dan hancur. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat ini saudara bilang begini, kalau engkau mau hidup baik, kalau engkau mau masa depanmu baik, jaga mulutmu. Karena dengan mulut kita bisa naik dan dengan mulut kita juga bisa terjatuh, saudara. Dengan mulut kita bisa disenangkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi dengan mulut ini juga kita bisa dibenci banyak orang. Nah, tinggal saudara yang memilihnya sendiri, mau yang mana. Bagaimana kita bisa menjadi dewasa di dalam perkataan? Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Artinya dewasa dalam perkataan, saudara, semua orang bisa ngomong, tetapi orang yang mempunyai hikmat yang dapat berkata tepat pada waktunya. Saudara, ketika kita bilang sama istri kita, mama kita, waktu dia sibuk masak, cuci baju, masih ngurus kerjaan kantor gitu ya. Mungkin perkataan saudara akan dianggap itu hal biasa. Tetapi mungkin ketika istri atau mama kita lagi ada masalah, lagi butuh suatu kekuatan gitu ya. Terus kita bilang sama orang yang kita cintai ya, "Hai, kamu orang hebat, pasti bisa." Kadang-kadang perkataan itu nggak punya kuasa, saudara. Nggak punya daya, nggak punya efek karena salah waktunya. Kadang kita mengucapkan kata-kata nggak tepat waktunya, saudara.
Pada pagi hari ini ada dua faktor yang mempengaruhinya, saudara. Yang pertama, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk menuntun. Kita butuh pimpinan Roh Kudus supaya kapan kita harus berkata dan kapan kita harus menutup mulut kita. Kita juga harus memiliki penguasaan diri. Saudara, kalau lagi marah lebih baik kita banyak diam. Jangan banyak ngomong. Karena kalau kita sudah marah, sudah ngeluarin kata-kata makian, kata-kata hinaan, itu tidak bisa ditarik lagi, saudara. Terus minta sama Tuhan supaya menjaga kita. Menjaga mulut kita sehingga kita bisa selalu mengontrol diri kita. Perkataan yang tepat pada waktunya akan menjadi air di tengah kekeringan, akan menjadi sebuah kedamaian di tengah keributan. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Faktor yang kedua yaitu perkataan yang membawa kehidupan. Setiap kita bisa memilih untuk perkataan yang membawa kematian, mencuri damai sejahtera orang, membuat orang jatuh, atau saudara memilih untuk perkataan-perkataan yang mendatangkan kehidupan. Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang dibicarakan dengan cara yang tepat, nada bicara itu penting, saudara. Cara ngomong kita itu juga penting. Negur itu boleh, tapi ada caranya, ada nadanya. Bicaralah yang tepat, yang enak, bicaralah yang jujur, saudara. Karena Yakobus 5 ayat 12 berkata, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, mulai pagi ini ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mau belajar untuk melakukan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, terus ajar kami untuk selalu memperkatakan kata-kata yang membangun dan bukan yang melemahkan. Roh Kudus yang selalu menuntun kami, mengingatkan kami, supaya kami selalu bisa menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat melalui perkataan-perkataan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati. Haleluya. Amin.